Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-28. Motifnya bervariasi dan ada bagian yang timbul seperti garis yang lurus ini. Cukup cantik dan sederhana. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang polycherry 2 warna. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna ungu. Motif ini kelipatan 6. Jadi untuk pelebaran dan pembesaran tas tinggal ditambah dengan kelipatan 6. Awalan rantai 60 rantai. Setelah 60 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-60 tadi atau rantai kedua dari hook. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap rantai, kerjakan hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Nah, sudah selesai. Lalu di ujung ini tambahkan 1 rantai. Putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang, kerjakan hingga ke ujung. Setelah itu di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Ulangi pola ini hingga mendapatkan total 6 baris SC bolak-balik. Boleh ditambah dengan pelebaran penambahan 6. Nah, ini sudah selesai 6 baris SC bolak-balik. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Di sini 6, 60, 6 dan 60. Jadi tidak ada penambahan, dan di ujung yang ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk ke hitungan bagian yang panjang, yaitu yang 60. Jadi dia masuk ke lubang yang terakhir ya. Saya beri penanda 1 lubang sebelum yang terakhir. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat SC berkeliling. Sini 6, di sini 60, 6, dan di sisi ini sampai ke penanda itu jumlahnya 59. 1 rantai awal tadi dihitung sebagai 1 SC. Nah, kerjakan yang sisi ini 6 ya. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC.
Nah, ini sudah 6. Lanjutkan ke sisi sebelahnya, itu 60. Tinggal ikuti saja jalinannya. Nah, lanjutkan pengerjaannya berkeliling hingga terakhir SC-nya di penanda. Nah, sudah mendekati akhir putaran. SC terakhir di penanda, SC yang ke-59 untuk sisi ini. Kemudian akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch, ganti benangnya ke warna yang kuning, slip stitch ganti warna, 2 rantai. Nah, benang yang warna ungu sudah bisa diputuskan. Kita lanjutkan, kita akan mulai motif untuk bagian yang pertama. Pertama, kita akan buat 1 DC di sini, 1 DC ya. Kemudian 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi 2 rantai awal dihitung sebagai 1 DC. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3, skip 3 lubang, 1, 2, 3. Jadi kita skip 3 ya, 1, 2, 3. Di lubang berikutnya kita mulai membuat 1 DC sebanyak 3 kali. 1 DC, 1 DC lagi di sebelahnya, dan 1 DC lagi di sebelahnya. Nah, seperti ini. Ulangi dari 3 rantai, 1, 2, 3, skip 3 lubang, 1, 2, 3, 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya, dan 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, tidak terlalu rumit ya. Ulangi 3 rantai, skip 3, 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, ulangi pola ini hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah 3 buah DC, 3 rantai, skip 3, DC kali 3 lagi, 1, 2, 3, terakhir 3 rantai. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini 1, 2, 3, jadi hitungannya pas. Kita akan slip stitch di rantai kedua. Yang awal di rantai kedua, slip stitch 2 rantai, 1, 2. Nah, selesai motif untuk bagian yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, sedikit ada perbedaan. Pertama, lilit benang kita akan buat FPDC atau front post double crochet di sini ya, seperti ini. Jadi dari bagian belakang ke depan. Nah, langsung ya, itu disebut tusuk FPDC. Nah, seperti ini. Buat seperti DC biasa. Lalu sebelahnya kita buat 1 DC biasa. Nah, kemudian di sini 1 rantai, kita skip 1 rantai, di tengah-tengah kita buat 1 SC.
1 rantai, skip 1 lagi, kemudian tinggal ikuti yang bagian bawah. Di sini DC, FPDC, kemudian DC biasa. Nah, seperti ini ya, kita ulang. 1 rantai, 1 SC di tengah-tengah, 1 rantai, sejajarkan dengan bagian yang bawah, DC, FPDC, DC. Ulangi, 1 rantai, SC tepat di tengah-tengah, 1 rantai, sejajarkan DC, FPDC, dan DC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran, sejajarkan ini DC, FPDC, DC, bagian akhir 1 rantai, SC tepat di tengah, 1 rantai, kemudian kita langsung slip stitch di rantai kedua. Di sini ya, rantai kedua slip stitch, 2 rantai. Selesai motif bagian yang kedua. Selanjutnya kita ulang lagi motif bagian yang pertama tapi sedikit berbeda. Nah, di sini kita akan ikuti bagian FPDC, kita buat FPDC. Kemudian sejajar di sebelahnya itu DC. Lalu 3 rantai, 1, 2, 3. Kita skip 3 ya, ini 1, 2, 3. Sejajarkan bagian DC, kita buat DC. Nah, kemudian yang tengah ini jadi FPDC. Lalu DC di sebelahnya. Nah, seperti ini ya, jadi perbedaannya hanya di tengahnya ini dijadikan FPDC sejajar. Lalu kita ulang lagi, 3 rantai, skip 3, bagian DC kita isi DC, kemudian FPDC, dan DC. Tiga rantai, 1, 2, 3, skip 3, DC, FPDC, dan DC. Nah, tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah 3 rantai, bagian DC, FPDC, DC, kemudian terakhir 3 rantai. Nah, akhir putaran slip stitch di rantai kedua, 2 rantai. Nah, seperti ini mulai kelihatan motifnya ya, timbul bagian yang tengah.
Lalu kita ulang lagi motif bagian yang kedua. Jadi tinggal ikuti saja. Di sini FPDC. Kemudian sejajar DC. Satu rantai. SC tepat di tengah-tengah 3 rantai. Satu rantai. Sejajarkan lagi bagian DC. FPDC. Dan DC. Ulangi satu rantai. SC tepat di tengah-tengah 3 rantai. Satu rantai. Sejajarkan DC. FPDC. Dan DC. Nah, tidak terlalu rumit ya pengulangan motifnya. Lanjutkan dulu hingga akhir putaran. Jangan lupa slip stitchnya itu di rantai kedua. Lalu ulangi lagi bagian yang pertama. Kemudian ulangi terus bagian kedua. Jadi ulangi 1 2 1 2 hingga tinggi tas yang sesuai. Nah, ini sudah selesai saya buat. Saya rasa ini tingginya sudah cukup ya, dan motifnya sudah kelihatan cantik. Ini bagian tengahnya timbul. Dan untuk motif yang ini saya buat tingginya adalah sekitar 20 cm. Nah, untuk bagian pengakhiran motif boleh diakhiri di bagian 1 ataupun 2. Di sini saya mengakhirinya di bagian yang kedua. Tapi kalau teman-teman ingin mengakhiri motifnya di bagian pertama juga tidak apa-apa ya. Lanjutkan saja. Nah, selanjutnya saya akan kembali ganti benangnya ke warna ungu sama seperti yang bagian dasar. Nah, jadi sini slip stitch di rantai kedua ya, slip stitch di rantai kedua, ganti benang. Satu rantai. Nah, benang yang warna kuning sudah bisa diputuskan. Kita lanjutkan. Untuk pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, seperti ini di bagian DC kita isi 1 SC masing-masing. Lalu ini ada bagian yang 1 rantai, kita isi 1 SC. Kemudian di bagian SC kita isi 1 SC. Di bagian rantai 1 SC. Di bagian DC ini masing-masing 1 SC. Nah, jadi langsung saja ikuti ya, 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Setelah itu nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, ulangi lagi buat sekitar 5 baris. Nah, ini sudah selesai 5 baris SC seperti ini. Akhir putaran selalu slip stitch ya. Jadi selanjutnya saya akan mulai meletakkan untuk bagian talinya. Pertama, lipat dulu bagian bawah, sejajarkan hingga ke atas. Nah, beri penanda di bagian kiri dan kanan. Sejajarkan dari depan dan belakang agar pas. Selanjutnya dikira-kira. Di sini 3 jari saya ambil dari sudut. Kita hitung jumlah lubangnya. Ada 15 ya, sampai ke penanda. Agar sejajar, sebelah kiri juga kita buat 15 dari penanda. Sebelahnya juga 15. Lanjut yang terakhir juga 15 dari penanda.
Nah, sudah selesai. Penanda yang paling sudut kiri kanan bisa dilepaskan. Kita akan buat tali di bagian penanda ini. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Ini saya slip stitch dulu 1 rantai, 1 SC setiap lubang hingga ke penanda yang pertama. Nah, ini sudah di penanda ya. Kita buat dulu 1 SC di penanda. Kemudian kita akan mulai membuat tali pegangan. Di sini saya akan buat sekitar 100 rantai. Kalau teman-teman ingin talinya lebih panjang bisa ditambah, atau kalau ingin lebih pendek bisa dikurangi jumlah rantainya. Nah, setelah 100 rantai, kita langsung SC-kan ke penanda berikutnya. Di sini ya, jangan sampai berbelit rantainya, kita langsung SC ke penanda berikutnya. Langsung buat SC saja tepat di penanda. Nah, seperti ini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi teman-teman lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda di bagian sebelahnya. Kemudian buat lagi 100 rantai, SC kan ke penanda berikutnya. Lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai 1 putaran untuk bagian tali. Saya sudah selesai membuat 2 talinya depan dan belakang. Selanjutnya ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, karena talinya masih kecil jadi kita akan lebarkan ya. Kita lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke sudut tali. Nah, saya sudah sampai di sudut tali seperti ini. Saya akan buat belokan agar terlihat lebih rapi. Jadi di lubang di sudut, sebelum sudut, dan 1 di bagian talinya di rantai yang pertama ya. Jadi 3 lubang di sudut ini saya akan buat belokan 3 SC dijadikan 1. Tarik dulu 1 kali benang di sudut 1 kali, dan di tali rantainya 1 kali. Nah, seperti ini ya. Ini kemudian kita keluarkan jadi 3 SC jadi 1. Nah, berbelok seperti ini. Kemudian lanjutkan di tiap rantainya kita isi masing-masing 1 SC. Nah, lanjutkan mengisi rantainya dengan 1 SC hingga ke sudut berikutnya ya. Nah, ini saya sudah sampai di bagian sudut. Saya akan buat sama seperti yang tadi ya, 3 SC jadi 1 seperti ini. Jadi ini di rantai terakhir tali kita akan tarik benang di sudut dan sesudah sudut. Tarik benang di rantai terakhir ini 1 kali, di sudut tas 1 kali, setelah sudut 1 kali. Keluarkan semuanya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang.
Nah, lanjutkan ya, jadi belokan seperti ini. Lanjutkan untuk bagian talinya 1 SC hingga ke sudut tali yang ini. Nanti di bagian sudut ini dan sudut yang ini kita buat belokan sama seperti bagian yang tadi. Kemudian ini kan talinya masih kecil, lanjutkan membuat beberapa putaran lagi SC berkelilingnya. Jangan lupa untuk bagian sudut buat belokannya, tapi kalau kesulitan boleh ya diisi 1 SC setiap lubang. Nah, ini tasnya sudah selesai, hasilnya sudah terlihat cantik dengan motif timbulnya. Terlihat unik ya, cocok untuk tas belanja. Dan untuk bagian sudut talinya jadinya seperti ini, 3 SC jadi 1, jadi dia berbelok sempurna. Boleh di skip kalau kesulitan membuatnya seperti ini, tinggal diisi 1 SC setiap lubang. Dan untuk talinya ini saya buat totalnya sekitar 4 baris. Nah, untuk selanjutnya, untuk ukuran tas ini adalah tingginya sekitar 23 cm, kemudian lebar sekitar 21 cm. Nah, untuk bahan tasnya cukup hemat benang motifnya ya, yang warna kuning ini tidak habis satu gulung, masih ada sisanya. Sementara yang warna ungu juga tidak habis satu gulung ya. Nah, sementara untuk bagian awal akhir motif saya mulai dari bagian bawah yang sini. Di sini ya saya mulai, teman-teman bisa lihat ini bagian perpindahan motifnya terlihat rapi, pas ya, dan langsung berakhir di sini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.